Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang katalis. Yang pertama adalah pengertian dari katalis. Katalis adalah suatu senyawa kimia yang menyebabkan reaksi menjadi lebih cepat untuk mencapai kesetimbangan tanpa mengalami perubahan kimiawi. Katalis ikut serta dalam proses reaksi tetapi tidak mempengaruhi hasilnya. Katalis adalah suatu zat kimia selain produk dan reaktan yang ditambahkan pada suatu reaksi kimia untuk meningkatkan laju reaksi. Akan tetapi, katalis tidak mengalami perubahan kimia secara permanen sehingga pada akhir reaksi zat katalis dapat diperoleh kembali. Sehingga dapat disimpulkan, katalis berperan meningkatkan laju reaksi, tetapi pada akhir reaksi, katalis tetap seperti pada keadaan awalnya sehingga seolah-olah katalis tidak ikut berperan dalam reaksi tersebut. Sedangkan proses reaksi yang melibatkan katalis disebut katalisis atau katalitik. Fungsi dari katalis adalah menurunkan penghalang energi aktivasi. Mekanisme kerja katalis adalah mempercepat laju reaksi dan menurunkan harga energi aktivasi. Yang selanjutnya, memperoleh atau menghasilkan produk lebih cepat. Dengan penambahan katalis, reaksi kimia dapat lebih cepat menghasilkan produk karena energi aktivasinya dapat diturunkan. Yang ketiga, menurunkan temperatur reaksi, memperoleh produk metastabil atau produk antara dan bukan produk termodinamika yang diinginkan atau produk akhir. Mempertahankan konstanta keseimbangan sehingga dapat mempercepat reaksi maju ke kanan maupun reaksi balik ke kiri. Sifat-sifat katalis. Yang pertama, katalis berperan mempercepat reaksi atau meningkatkan kecepatan atau laju reaksi. Yang kedua, katalis tidak muncul di dalam persamaan stoikiometri reaksi karena katalis bukanlah reaktan dan bukan juga produk. Yang ketiga, kuantitas atau banyaknya katalis tidak mengalami perubahan selama reaksi berlangsung. Kendati pun demikian, seiring dengan berlangsungnya proses, pada kenyataannya katalis dapat mengalami perubahan-perubahan sifat kimia dan fisika secara irreversibel yang mengarah kepada terjadinya deaktivasi. Yang keempat, komposisi kimiawi suatu katalis tidak berubah pada akhir reaksi. Yang kelima, katalis dibutuhkan oleh suatu reaksi dalam kuantitas yang sangat sedikit. Contohnya 1 gram katalis logam PT dibutuhkan untuk reaksi penguraian 108 liter H2O2. Yang keenam, jika lebih dari satu reaksi berlangsung secara simultan pada saat yang bersamaan, maka pada umumnya katalis mempengaruhi arah atau selektivitas atau spesifisitas reaksi. Yang ketujuh, katalis tidak mengubah atau menggeser kesetimbangan reaksi, termasuk semua sifat termodinamikanya, seperti kecenderungan keberlangsungan reaksi atau berdasarkan perubahan energi bebas Gibbs reaksi, besarnya panas reaksi, harga tetapan kesetimbangan reaksi, dan konversi maksimum reaksi yang dapat dicapai pada kondisi tertentu. Yang kedelapan, katalis tidak memulai berlangsungnya suatu reaksi tetapi mempengaruhi kecepatan reaksinya. Katalis hanya mempromosikan reaksi-reaksi yang perubahan energi bebas Gibbs-nya berharga negatif. Katalis hanya mempercepat reaksi yang untuk mencapai kesetimbangan. Yang ke-10, katalis mempunyai suhu operasi optimum. Keaktifan katalis dapat diperbesar oleh suatu zat yang disebut pemercepat katalis atau promotor. Yang ke-12, pada reaksi-reaksi tertentu terdapat salah satu produk
reaksi yang dapat berfungsi sebagai katalis untuk reaksi yang bersangkutan. Ke-13, katalis yang dapat menghambat atau memperlambat kecepatan reaksi disebut katalis negatif. Parameter katalis. Yang pertama, aktivitas, yaitu kemampuan katalis untuk mengkonversikan reaktan lebih menjadi produk yang diinginkan. Yang kedua, selektivitas, yaitu kemampuan katalis mempercepat satu reaksi di antara beberapa reaksi yang terjadi sehingga produk yang diinginkan dapat diperoleh dengan produk sampingan seminimal mungkin. Yang ketiga, kestabilan, yaitu lamanya katalis memiliki aktivitas dan selektivitas seperti pada keadaan semula. Yang keempat, remenden katalis, yaitu jumlah produk tertentu yang terbentuk untuk setiap satuan reaktan yang terkonsumsi. Yang kelima, kemudahan diregenerasi, yaitu proses mengembalikan aktivitas dan selektivitas katalis seperti semula. Selanjutnya, keuntungan katalis reaksi kimia. Yang pertama, laju reaksi yang tinggi untuk kondisi operasi yang sama. Yang kedua, laju reaksi yang ekivalen, tetapi hasil reaksi yang lebih banyak atau reaktor yang lebih kecil. Yang ketiga, laju reaksi yang ekivalen pada temperatur dan tekanan yang lebih rendah diperoleh biar keseimbangan meningkat. Yang keempat, operasi menjadi lebih mudah, reaktivitas menjadi lebih kurang, dan selektivitas yang lebih baik. Terima kasih. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jenis-jenis katalis. Katalis terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu katalis homogen, adalah katalis yang satu fase dengan zat yang dikatalis. Katalis homogen sering disebut sebagai pembentuk senyawa antara. Katalis homogen umumnya bereaksi dengan satu atau lebih reaksi untuk membentuk suatu perantara kimia yang bereaksi dan membentuk produk akhir. Dalam suatu proses memenuhi katalis itu sendiri. Di sini ada 2 reaksi. Yang pertama yaitu reaksi berkatalis homogen atau fase gas. Reaksinya bisa dilihat. Yang kedua yaitu ada reaksi berkatalis homogen fase cair. Reaksinya bisa dilihat. Selanjutnya yaitu proses katalitik pada reaksi berkatalis homogen berlangsung melalui pembentukan senyawa kompleks dan penyusun ulang antara molekul-molekul reaktan dengan ligan katalis. Katalis homogen digunakan pada industri tertentu, misalnya industri bahan kimia obat-obatan dan makanan, dan beberapa industri petrokimia seperti produksi asetat, alkilasi olefin, dan hidroformilasi. Yang kedua yaitu ada katalis heterogen. Katalis heterogen adalah katalis yang tidak satu fase dengan zat-zat reaktan. Reaksi tersebut memiliki fase yang berbeda dengan zat reaksi dalam reaksi yang dikatalisis. Katalis heterogen biasanya digunakan pada suhu dan tekanan yang tinggi. Katalis ini umumnya berupa zat padat yang terdiri dari logam dan oksida logam. Mudah dipisahkan dari campuran reaksi. Selanjutnya yaitu tahan dan stabil terhadap suhu relatif tinggi. Selanjutnya mudah disiapkan dalam bentuk pelet katalis padat. Contohnya katalis heterogen adalah pembuat etena. Etena banyak digunakan pada laboratorium. Di sini ada reaksi katalis heterogen bisa dilihat. Yang terakhir yaitu ada biokatalis enzim, yaitu katalis yang dapat mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup.
Mekanisme kerjanya dengan metode kunci dan gembok atau lock and key yang dipopulerkan oleh Emil Fischer. Contohnya yaitu enzim amilase, enzim katalis, dan enzim lipase. Yang selanjutnya ada kinetika reaksi katalis. Yang selanjutnya ada mekanisme katalis. Katalis mempercepat reaksi dengan cara menurunkan harga energi aktivitasnya dengan cara membentuk senyawa antara atau mengabsorpsi zat yang direaksikan. Dengan cara tersebut, katalis dapat meningkatkan laju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia secara permanen. Untuk itu, katalis menempel pada bagian substrat tertentu dan pada akhirnya dapat menurunkan energi pengaktifan dari reaksi sehingga reaksi berlangsung cepat. Di sini ada grafik perbandingan yang menggunakan katalis dan tanpa katalis. Yang menggunakan katalis itu energi aktivasinya lebih sedikit dibandingkan dengan tanpa katalis, energi aktivasinya lebih besar. Pada gambar tadi terlihat bahwa proses reaksi yang menggunakan katalis menjadi berbeda dengan reaksi yang tidak menggunakan katalis. Dengan demikian, dapat kita simpulkan suatu konsep penting yang dapat menerangkan pengaruh katalis terhadap laju reaksi, yaitu katalis menurunkan energi aktivasi suatu reaksi dengan cara membentuk tahap-tahap reaksi yang baru. Inhibitor adalah kebalikan dari katalis, yaitu suatu zat atau senyawa yang kerjanya memperlambat reaksi atau menghentikan reaksi. Ada juga adsorpsi, adalah suatu proses penyerapan partikel fluida atau cairan maupun gas oleh suatu padatan hingga terbentuk suatu film atau lapisan tipis pada permukaan adsorben. Padatan yang dapat menyerap partikel fluida disebut bahan pengadsorpsi atau adsorben, sedangkan zat yang terserap disebut adsorbat. Adsorpsi juga terjadi pada katalisis dan biasanya terjadi pada katalis heterogen. Yang selanjutnya ada komponen katalis. Katalis dibentuk dari komponen-komponen yang dapat menunjang sifat katalis yang diharapkan seperti aktif, selektif, panjang usia atau stabil terhadap gangguan fisika, kimia, termal, dan mekanik, dan juga murah. Komponen utama yang digunakan untuk bahan katalis adalah komponen aktif. Ada di sini ada kelompok fase aktifnya, itu konduktor logam, semikonduktor oksida atau sulfida logam, insulator garam, dan padatan berpusat asam. Tipe reaksinya untuk konduktor logam yaitu redox, untuk semikonduktor oksida atau sulfida logam itu juga redox, untuk insulator garam dan padatan berpusat asam itu asam basa. Kelompok yang sesuai untuk konduktor logam itu hidrogenasi, dehidrogenasi, hidrogenolisis, oksidasi, dan reduksi. Untuk semikonduktor oksida atau sulfida logam itu oksidasi, reduksi dehidrogenasi, siklisasi, dan hidrogenasi. Nah, untuk insulator garam dan padatan berpusat asam itu polimerisasi, isomerisasi, perangkahan atau cracking, dehidrasi, alkilasi, perpindahan hidrogen, halogenisasi, dehalogenisasi. Nah, untuk contohnya itu untuk konduktor logam itu ada Fe, Co, Ni, Rh, Pt, Pd, Ru, Cu, Ag, Os. Untuk semikonduktor oksida atau sulfida logam itu ada CuO, AgO, NiO, Fe3O4, Cr2O3, MoO3, WO3, COO3, P2O5, TiO2, ZNO, dan CDO. Nah, untuk insulator garam dan padatan berpusat asam itu ada lempung alam, SiO2, Al2O3, SiO2, Al2O3, dan zeolit. Nah, faktor yang mempengaruhinya itu untuk konduktor logam itu geometri. Nah, untuk semikonduktor oksida atau sulfida logam itu elektronik. Untuk insulator garam dan padatan berpusat asam itu keasaman katalis.
Yang selanjutnya ada penyangga atau support atau carrier. Fungsinya itu luas permukaan yang tinggi, porositas, sifat-sifat mekanik, kestabilan, aktivitas fungsional ganda, modifikasi komponen aktif. Untuk jenisnya oksida dengan melting point tinggi, tanah liat, karbon. Untuk selanjutnya ada promotor. Promotor itu didefinisikan sebagai zat yang meningkatkan aktivitas katalis, biasanya dengan peningkatan simultan dalam selektivitas atau efek stabilitas. Untuk contoh promotor, dalam beberapa proses itu ada Al2O3 atau penyangga dan katalis. Untuk promotor itu SiO2, ZNO, P, H2O, HCl, MgO. Untuk fungsinya itu memperbaiki stabilitas termal, untuk meracuni situs cooking, meningkatkan keasaman, mencegah sintering komponen aktif. Untuk katalis itu ada yang kedua itu ada SiO2 AI2O. Nah, katalis perengkahan. Yang promotornya itu ada PT. Fungsinya itu meningkatkan oksidasi karbon dioksida. Untuk yang selanjutnya ada zeolit atau perengkahan katalitik. Promotornya itu ion alkali atau rare earth dan PD. Fungsinya meningkatkan keasaman dan stabilitas termal dan meningkatkan hidrogenasi. Yang selanjutnya ada PT atau AI2O3 atau hidrotreating. Untuk promotornya ada RE. Fungsinya itu mengurangi hidrogenolisis dan sintering. Nah, selanjutnya ada untuk katalisnya MOO3 atau AI2O3 atau hidrotreating. Promotornya Ni, CO, P, dan B. Fungsinya itu meningkatkan hidrogenolisis CS dan Ce dan meningkatkan dispersi MOO3. Untuk yang terakhir, contohnya itu untuk katalisnya itu Ni atau seramik atau reformasi kukus. Untuk promotornya itu ada K. Nah, fungsinya itu meningkatkan penghilangan karbon. Yang selanjutnya ada deaktivitas katalis. Adalah proses katalis dapat mengalami perubahan sifat kimia dan fisika secara reversibel maupun irreversibel yang mengarah kepada terjadinya penurunan atau kehilangan aktivitasnya. Yang pertama ada peracunan poisoning. Katalis merupakan deaktivasi katalis yang disebabkan oleh sejumlah kecil material tertentu dan berkaitan dengan adsorpsi racun pada situs aktif katalis sehingga akan mengalami proses adsorpsi reaktan oleh katalis. Yang kedua ada pengerakan. Katalis disebabkan pembentukan fokas dan pengendapan logam pada permukaan katalis yang terjadi pada situs katalis yang memiliki laju reaksi paling besar. Yang ketiga ada penggumpalan atau sintering, merupakan proses deaktivasi termal, yaitu proses fisik yang berkaitan dengan hilangnya penyebaran kristal logam pada katalis logam pengendapan, penurunan komponen logam dalam katalis logam. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.